Nah, kali ini kita masih bersama tamu istimewa kita ya pada hari ini dengan Habib Alkaf. Terima kasih Habib masih bersedia menemani sahabat Badan. Insya Allah Habib itu orangnya emang setia. Amin. Nanti saya cek sama istrinya. Siap. Sehat ya Habib ya? Sehat alhamdulillah. Istri di rumah, anak-anak. Anak-anak sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita di segmen sebelumnya sudah sedikit membahas soal bagaimana Habib kalau lagi dakwah, bagaimana cara membagi waktu bersama keluarga. Ternyata luar biasa Habib ini begitu adilnya ya, berperan sebagai pendakwah, juga sebagai ayah, juga sebagai suami. Bagaimana cara Habib memandang gitu arti keluarga buat Habib? Keluarga itu kalau ada dulu kan harta yang paling berharga adalah keluarga tuh, kita ingat ya filmnya ya. Di rumah. Ya Masya Allah, jadi keluarga itu nomor satu ya, apalagi anak-anak. Anak-anak itu kita nih hidup di dunia. Ketika kita udah punya anak, pasti kita akan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Setuju. Juga sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga ya, seorang ayah, itu dia bukan cuma hanya bisa memberikan nafkah yang bentuknya materi, tapi dia juga harus memberikan nafkah itu berupa ilmu agama. Karena apa? Kalau dia banyak harta tapi dia nggak berakhlak, maka percuma harta yang ia miliki. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu ketika dia punya anak di usia dia 100 tahun, Nabi Ibrahim, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat luar biasa. Bahkan doa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dia meminta Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Artinya Nabi Ibrahim tuh nggak minta anak yang kaya raya, nggak minta anak yang punya jabatan, nggak minta anak yang punya kekuasaan, tetapi meminta anak yang soleh. Tentunya anak yang soleh itu akan muncul dari orang tua yang soleh juga. Nah, jadi arti keluarga itu sangat luar biasa bagi saya pribadi ya. Allahu a'lam yang lain. Yang jelas anak-anak harus mendapatkan curahan kasih sayang, pendidikan yang baik, kemudian juga ajarkan anak-anak berakhlakul karimah. Nah, jadi nomor satu kan keluarga. Karena Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, gitu deh Teh Dita. Pernah dengar juga ahli yang berbicara nih Habib, katanya bahasa cinta kita sebagai orang tua kepada anak ini ada beberapa Habib. Misalnya ya secara lisan, kemudian melayani, kemudian memberikan apa ya solusi terhadap masalah-masalahnya. Ini biasanya bagaimana Habib memberikan bahasa cinta itu kepada sang anak? Masya Allah, biasanya ada hari-hari tertentu yang kita tuh quality time banget. Bahkan di rumah tuh alhamdulillah kita punya swimming pool, kolam renang sendiri. Jadi Habib ajak mereka main. Jadi anak-anak tuh senangnya yaitu dunia mereka tuh ya dunia main. Jadi kita kasih hiburan, kita masuk ke dalam dunia mereka, dan di situ akan membahagiakan anak-anak tentunya. Jadi kalau bicara tadi bahasa cinta, itu jadilah orang tua yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena kalau kita meneladani Rasulullah itu nggak akan ada salahnya. Nabi itu saking sayang bukan cuma sama anak, sama cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Itu pernah Sayyidina Hasan tuh main di pundaknya Rasulullah. Kemudian Nabi melamakan daripada sujudnya karena ada cucunya di atas. Kemudian ada lagi cucunya yang bernama Ruqayyah. Itu sama Rasulullah kalau Nabi sholat tuh dibawa digendong. Kemudian pas Nabi mau sujud ditaruh. Jadi ini cara-cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana memisahkan? Begitu. Oke, Masya Allah. Bagaimana Habib memisahkan antara apa ya? Emang naluri orang tua ini ingin memberikan semua ya, segala yang terbaik untuk anak. Tapi kadang juga ada pembatas nih,
yang menyadarkan orang tua harus mendidik anak juga. Usia 6 dan 7 tahun, gimana kalau mereka ada masanya kan merengek ya, Betul. meminta sesuatu yang menurut orang tua belum waktunya atau belum saatnya begitu. Gimana Habib punya Tapi cerita Masya Allah, apa? jadi gini ya, ketika seorang anak minta sesuatu, sama mungkin seperti permohonan seorang hamba kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Betul. Ta'ala. Kita kan Setuju. memohon nih, banyak banget permohonan kita, ya, minta ini, minta itu, banyak permohonan. Kemudian Allah nggak ijabah, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tahu mana yang terbaik buat hambanya. Nah, sama kita sebagai orang tua pun demikian. Kita cek apakah ini baik untuk anak kita atau ini buruk. Kalau misalnya ini buruk, ya nggak usah dikasih, simple. Tapi zaman sekarang nih Masya Allah, Habib lihat anak-anak zaman sekarang tuh udah pada jago, pada main handphone. Jadi kadang-kadang dia udah lupa sama mainan yang lainnya, dia sibuk dengan gadget, dengan handphone. Dan salah siapa? Salah orang tua juga, karena ngasih anak handphone. Sehingga jadi, kalau dulu kan gini ya, anak-anak tuh pulang ke rumah kayak kita nih dulu nih, pulang ke rumah ya udah sama orang tuanya ngobrol. Kalau sekarang kan sibuk dengan gadget masing-masing. Jadi kalau anak merengek minta sesuatu, tapi menurut kita sebagai orang tua itu nggak baik, sebaiknya nggak usah dikasih. Gimana cara ngasih pengertian biasanya? Dialihkan aja sih, Teh Dita ya. Misalnya nggak mungkin kan kalau seandainya nih logikanya gini, anak tuh megang pisau, ya, kita mau ambil pisaunya, pasti dia akan nangis kalau langsung diambil. Ditukar, pisaunya diganti sama permen. Nah gitu. Jadi caranya begitu. Sesuatu yang nggak baik, alihkan, beralihlah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Jadi alhamdulillah sih saya punya anak-anak, kalau udah dikasih tahu nggak bagus, nggak baik, nurut ya gitu. Masya Allah, luar biasa ya, itu gifted juga ya dari Allah tuh. Anak soleh yang penurut itu benar-benar ya, itu pemberian Masya luar Allah. biasa. Gimana di bulan Ramadan ini Habib untuk berkegiatan sama anak-anak? Ada jadwal apa yang sudah dipersiapkan? Ya, di bulan Ramadan ini alhamdulillah biasanya kita tetap ngadain bukber. Jadi apapun kerjaan, apapun syuting atau dakwah, biasanya kita lebih sering ke sahur pasti bareng. Tapi kalau buka puasa bersama karena jarang, ketika bisa bareng kita cari satu mungkin restoran, terus kita duduk bareng-bareng di situ, ngumpulin bukan cuma anak-anak tapi saudara-saudara juga kita ajak. Supaya apa? Supaya silaturahim ini berjalan dengan baik. Karena apa? Orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, itu akan jadi tidak diterima amalannya kalau dia memutus tali silaturahim. Apapun alasannya. Betul. Kalau ada masalah yang benar-benar yang tidak bisa dipecahkan. Jadi gini ya, orang yang memaafkan itu kan lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Karena memaafkan itu sesuatu yang berat. Ketika kita bisa memaafkan, maka kita menjadi mulia karena sifat pemaaf yang kita miliki tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah saja bisa memaafkan hambanya yang melakukan kesalahan yang jauh lebih fatal daripada mungkin yang saudara kita lakukan kepada kita. Jadi maafin aja, nanti masalah kita mau dekat lagi atau enggak itu next belakangan. Yang penting kita jadi orang yang memaafkan. Harus dilisankan enggak? Kenapa? Harus dilisankan enggak? Kalau masalah memaafkan itu nggak perlu dilisankan juga nggak apa-apa. Yang penting hati ini sudah memaafkan. Artinya kita udah nggak mau lagi bermusuhan, kita tetap mau sambung silaturahim. Terlepas dari orang itu minta maaf atau enggak sama kita, itu bukan satu masalah.
Karena itu muncul dari egoisme diri masing-masing. Artinya kita yang merasa tersakiti, ya Allah, saya udah maafin dia, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan hidayah kepadanya. Itu cukup maafkan dan mendoakan. Baik, dapat kata-kata inspiratif ya. Ya. Buat para barisan sakit hati, Mungkin para yang lagi barisan yang galau. tersakiti, yang lagi galau gitu, ya Allah, saya maafkan mereka, mohon berikanlah hidayah bagi Ya, mereka. betul. Jangan sampai patigamon. Apa itu? Patah hati, gagal move on. Itu repot itu. Biasanya yang patigamon itu yang deket-deket sama Sebastian. Sebastian itu sebatas teman tanpa kepastian. Campers kita ketawa. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya Habib ya. Jadi benar-benar ya itu masalah hati, masalah Iya, apalagi di logika. bulan Ramadan Di ini, bulan Masya Ramadan. Allah. Ramadan ini syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul makfirah, bulan yang penuh ampunan. Syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Alangkah ruginya nih ya, seandainya kita menyimpan dendam di dalam hati kita, maka dendam itu akan terus berlarut-larut ada dalam hati kita. Yang sakit siapa? Kita sendiri ya. Kita sendiri. Jadi lebih baik dendamnya dikeluarin, iri, dengki, hasad, hasut, buang semuanya ketika masuk bulan Ramadan. Baik, luar biasa, Masya Allah. Memang luar biasa tamu kita hari ini ya. Karena biasa di luar. Luar biasa karena biasa di luar. Gimana abis ini mau ngajak kemana anak-anak, udah pada minta kemana biasanya bulan Insya Ramadan? Allah. Nah, kebetulan nih Ramadan ini pas hari ini nih, Insya Allah Habib mau bukber sama anak-anak. Luar Insya biasa, Allah. Masya Allah. Udah pada belajar puasa ya? Udah. Umur 6 tahun? Di usia yang kecil mungkin baru setengah hari ya, tapi yang besarnya udah diajarin untuk full berpuasa. Bagaimana Habib cara menanamkan tauhid kepada anak seusia seperti itu? Ya, Insya Allah ntar dibahas kayaknya panjang aja. Panjang. Habis jeda kalau gitu ya, Siap. kita akan bahas janjinya Habib. Ini tips buat para orang tua bagaimana menanamkan tauhid kepada anak-anak kita karena membahas keluarga nih yang sama Habib Alkaf. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Tamu Ramadan.